Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Satria Pangembara, mahasiswa PPG Universitas Negeri Padang, gelombang 3, Prodi Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa sensor, baik itu nama, letak, dan fungsi dari masing-masing sensor. Kebetulan saya nanti akan menggunakan mobil Toyota Rush tahun 2009 tipe S untuk melihat letak, posisi, dan fungsi dari sensor. Sehingga nanti ketika pada mobil injeksi terjadi kerusakan, kita dapat mendiagnosis atau mengidentifikasi kerusakan yang terjadi dan mengetahui letak dari masing-masing sensor tersebut. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas atau melihat posisi dari masing-masing sensor dan juga fungsi dari masing-masing sensor. Persingkat waktu, kita langsung saja akan membahas komponen dari mobil injeksi mengenai beberapa sensor dan komponen aktuator pada mobil Toyota Rush 2009 tipe S. Berikut ada beberapa sensor yang akan kita bahas, baik dari fungsi maupun letak dari masing-masing sensor yang ada pada kendaraan Toyota Rush 2009. Intake air temperatur sensor atau IAT sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengukur atau mendeteksi udara yang masuk ke dalam intake manifold. Sensor ini memiliki biasa dua buah terminal, satu buah terminal positif dan satu buah terminal negatif. Kemudian oil control valve atau OCV. Komponen ini berfungsi untuk mengatur pembukaan saluran oli menuju VVTi control pada mobil. Komponen ini memiliki dua buah terminal, satu buah terminal berupa input tegangan 12 volt dan satu terminal massa. Di dalam komponen ini merupakan ada sebuah gulungan. Ketika ada arus yang mengalir, akan timbul sebuah kemagnetan sehingga akan membuat komponen ini bekerja membuka dan menutup saluran oli. Komponen selanjutnya ada injektor. Komponen ini berfungsi untuk mengkabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Komponen yang selanjutnya adalah vacuum switching valve atau sering disebut dengan istilah VSV. Komponen ini berfungsi untuk membuka uap bensin dari tangki melalui vakum, kemudian dikembalikan ke dalam mesin sehingga uap bensin akan ikut terbakar di dalam mesin. Katup VFV bekerja biasanya ketika mesin sudah panas. Katup ini sendiri memiliki dua terminal, satu terminal input tegangan dan satu terminal negatif. Yang selanjutnya yaitu idle speed control atau sering disebut dengan ISC valve. Komponen ini berfungsi untuk yang pertama mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold saat gas tidak diinjak atau pada saat throttle valve tertutup. Yang kedua, mengatur putaran langsam pada saat AC off atau AC on. Yang ketiga, menyesuaikan putaran langsam mesin pada segala kondisi mesin. Komponen yang selanjutnya yaitu ada map sensor. Map sensor sendiri berfungsi untuk menghitung banyaknya udara ke dalam intake manifold berdasarkan kevakuman dari
intake manifold. Map sensor memiliki 3 terminal. Satu terminal input 5 volt dari ECU, terminal massa sensor, dan terminal output menuju ECU. Yang selanjutnya adalah sensor TPS atau throttle position sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengukur perubahan posisi throttle gas yang akan dirubah menjadi sinyal elektrik untuk dikirim ke ECU sebagai salah satu terminal input untuk digunakan melakukan penginjeksian. Sensor yang berikutnya adalah oksigen sensor. Sensor ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk mengukur emisi gas buang dengan cara mengukur kandungan oksigen di dalam gas buang kendaraan. Yang kedua berfungsi apakah mesin bekerja dengan bahan bakar terlalu kurus atau terlalu boros. Sensor yang selanjutnya adalah knock sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi terjadinya knocking yang disebabkan oleh pengapian yang terlalu maju. Dengan adanya knock sensor, maka apabila terjadi knocking dapat teratasi. Sensor yang berikutnya adalah sensor CMP. Sensor CMP atau sering kita kenal dengan camshaft position sensor. Sensor ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada ECU mengenai posisi dari silinder 1 berada pada posisi kompresi. Nah, untuk letaknya itu di bagian belakang sini. Berhubung untuk letak posisi dari Toyota Rush yang kapnya terlalu sempit, itu saya tidak bisa menunjukkan untuk letak posisinya karena keterbatasan dari tempat yang terlalu sempit. Kemudian komponen sensor yang berikutnya yaitu sensor CKP atau crankshaft position sensor. Sensor ini berfungsi untuk memantau posisi dan kecepatan rotasi dari crankshaft yang kemudian datanya dikirim ke ECU sehingga ECU mengetahui keberadaan dari posisi TMB maupun TMA. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa sensor yang ada pada mobil injeksi beserta letak, posisi, dan fungsi dari masing-masing sensor. Apabila dalam penyampaian atau penjelasan saya kurang jelas atau kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.